Derivatif berikutnya yang kita pelajari adalah convertible bond atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Menjadi saham. Catatannya adalah karena yang mengeluarkan obligasi adalah perusahaan, maka di sini dibilang convertible bond itu similar dengan warrants. Artinya, ketika pemegang obligasi itu mengkonversi obligasinya menjadi saham, maka perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Gitu ya. Itu convertible bonds. Oke. Saya akan cerita dulu berarti tentang convertible bond, istilah-istilahnya. Kemudian baru kita akan bahas latihan soalnya untuk membiasakan diri kalian dengan istilah-istilah convertible bond. Ya. 8 Juni 2010, ini saya ambil dari example 24.2 di halaman 757 ya. Microsoft itu mencari dana dengan mengeluarkan zero coupon convertible subordinate debentures. Debentures itu kata lain dari obligasi atau bonds atau surat utang. Subordinated. Subordinated kalian sudah belajar waktu kita belajar financially distressed firm. Subordinated debentures, subordinated bonds itu pelunasannya kalau dalam kondisi mereka pilot atau bankruptcy itu paling akhir subordinated. Dia disebut subordinated karena yang prioritas dulu yang di atas dipenuhi, baru subordinated selanjutnya. Itu subordinated. Zero coupon artinya dia tidak mengeluarkan pembayaran kupon periodik. Jadi tidak ada pembayaran kupon. Convertible sekarang. Ini yang apa namanya? Yang jadi penting di sini yang akan kita pelajari adalah convertible-nya. Convertible-nya itu tiap lembar obligasi itu bisa ditukar menjadi saham. Itu yang namanya convertible. Oke. Dalam kasus Microsoft ini, satu lembar obligasi bisa dikonversi menjadi 29,9434 lembar saham. Ada keterangannya, anytime before maturity. Artinya, kapanpun bisa dikonversi. Karena biasanya ada aturan lain. Misalkan, hanya bisa dikonversi setelah obligasi tersebut 5 tahun beredar, gitu misalkan. Jadi, baru setelah 8 Juni 2015, maka obligasi itu baru bisa dikonversi menjadi saham. Sebelumnya nggak boleh. Kalau di sini disebutkan anytime before maturity, artinya sampai dengan apa namanya obligasi itu jatuh tempo, kapanpun bisa dikonversi. Oke. Angka 29,9434 ini disebut conversion ratio. Jadi kalau kita bicara conversion ratio, berarti satu lembar obligasi bisa ditukar menjadi berapa lembar saham. Itu namanya conversion ratio. Istilah lain adalah conversion price. Conversion price adalah nilai dari obligasi. Ingat ya, nilai obligasi itu kan 1.000. Kalau tidak disebutkan,
tidak disebutkan khusus, maka satu lembar obligasi itu $1.000. Conversion price adalah kalau $1.000 satu lembar obligasi itu nilainya 1.000, face value-nya, face value itu adalah nilai pada saat obligasi itu jatuh tempo. Kalau dia bisa ditukar menjadi 29,9434, itu artinya satu conversion price-nya itu artinya 33,40. Jadi per lembar saham itu nilainya 33,4. Karena satu lembar obligasi senilai dengan $1.000. Kalau satu lembar obligasi bisa ditukar menjadi 29,9434 lembar saham, berarti dengan kata lain satu lembar saham harganya 33,4. Itu namanya conversion price. Conversion price ini akan punya arti lain dan punya kegunaan lain. Jadi satu conversion price itu mengasumsikan ketika jatuh tempo nilai obligasi kan sama dengan face value-nya. Jika face value-nya 1.000, maka 1.000 per 29 nilainya 33,4. Ini juga akan jadi patokan yang lain nih untuk menentukan kegunaannya ada lain ketika kita membandingkan conversion price ini dengan harga saham saat ini. Ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jadi ini ya maksudnya ya. Jika bondholder itu memilih untuk mengkonversi, maka investornya memutuskan untuk tidak jadi menerima $1.000 pada saat jatuh tempo, tapi akan menerima 29,9434. Itu ekuivalen dengan harga sekarang. Nanti akan kita bicarakan bagaimana kalau harga sekarangnya lebih rendah dari 33,4, bagaimana kalau harga sahamnya lebih tinggi dari 33,4. Keputusan apa yang diambil? Itu gunanya conversion price. Kemudian yang ketiga, jika dikonversi menjadi saham dan nilainya adalah 33,4 gitu ya. Sementara saat ini harga saham Microsoft itu di 25,11. Artinya conversion price ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan harga saham saat ini. Kondisi conversion price lebih tinggi dari harga saham saat ini itu menyebabkan investor memutuskan untuk, sama dengan call option-nya, memutuskan untuk tidak mengkonversi. Jadi kalau saya pegang sekarang, saya dapat 1.000, saya nilai obligasinya 1.000. Saya hanya akan mengkonversi jika per lembar sahamnya nilainya di atas 33,4. Jika harga saham saat ini di bawah 33,4, dalam kasus ini 25,1, maka saya tidak mengkonversi. Itu kenapa disebut nilai convertible bond-nya masih out of the money. Out of the money itu artinya tidak menguntungkan untuk dikonversi. 33,4 itu 33% lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Bagaimana cara menghitung 33%? 33,4 dikurangi 25,11 dibagi 25,11. Berapa persen lebih tinggi itu disebut dengan conversion premium. Ya. Sudah? Kemudian istilah yang berikutnya adalah conversion value. Conversion value adalah berapa nilai obligasi jika saat ini obligasi tersebut dikonversi menjadi common stock. Jadi kalau saat ini dikonversi menjadi common stock, maka pemegang sahamnya kan dapat 29,9434 satu lembarnya. Ini kan ya, 29,9434. Karena harga saat ini per lembarnya adalah
harga saat ini 25,11, maka conversion value dari Microsoft adalah harga obligasinya itu conversion value-nya adalah 29,9434 dikali 25,11. Itu adalah conversion value. Sampai sana ada pertanyaan atau tidak? Yang terakhir adalah stock split. Stock split itu adalah kondisi di mana saham perusahaan itu pecah. Yang tadinya satu lembar saham menjadi 2 lembar. Yang tadinya satu lembar harganya 50 menjadi 2 lembar yang masing-masing harganya 25, gitu ya. Bagaimana dengan conversion ratio-nya? Selalu convertible itu diprotect apabila terjadi stock split. Artinya kalau terjadi stock split, satu lembar saham menjadi 2, maka conversion ratio-nya juga akan berubah. Yang tadinya 29434 akan menjadi 2 kalinya. Soalnya pemegang obligasi akan rugi kalau seandainya conversion ratio-nya tidak berubah juga. Mereka akan dapat nilai saham yang lebih kecil walaupun jumlahnya sama. Karena itu pasti convertible itu diprotek jika terjadi stock split. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak Akmal? Iya, Pak. Akmal, kita kerjakan soal nomor 4, Akmal. Halaman 768. Nomor 4. Henan Incorporated itu baru saja mengeluarkan obligasi 2 juta, 8%. Bondnya convertible. Ya, bisa dikonversi menjadi saham. Masing-masing tiap lembar convertible bond itu face value-nya 1.000. Bisa ditukar tiap lembarnya menjadi 21,5 lembar saham. Anytime before maturity. Harga saham sekarang 37.15. Harga sahamnya Henan ya, per lembarnya 37.15. Market value dari obligasi 1.070. Pertanyaan A-nya, berapa conversion ratio? Kalau conversion ratio-nya itu di state di soal, Pak. Jadi 21,5 itu ya, Pak. Oke. Berarti ini langsung 21,5. Satu lembar obligasi bisa ditukar menjadi 21,5 lembar saham. Berarti conversion ratio-nya 21,5. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Berikutnya, Mal, yang conversion price, Mal. Kalau conversion price berarti itu dilihat dari 1.000 ya, Pak. 1.000 ya dibagi dengan 21,5 ya, Pak, jumlah lembar sahamnya. 21,5. 1.000 dibagi 1,5 iya, Pak. Hasilnya berapa? 1.000 dibagi 21,5. Sebentar, Pak. Sekitar 46,51, Pak. 1.000 dibagi 21,5, 46,51 ya. 46,511 ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Conversion price-nya 46,51.
Akmal, 46,51 itu artinya apa ya? Itu harga jika apa? Obligasi itu dikonversi ke lembar saham, Pak. Ini 21,50. Ini 46,51. Apa artinya 46,51 ini? Itu harga jika obligasinya dikonversi ke saham. Masa? Coba. Ini kan 1000 dibagi 21,5. Iya, 1000 kan obligasinya ya Pak, nilai obligasinya. Terus? Kemudian 21,5 lembar sahamnya. Oke, jadi Bentar, Pak. Jadi artinya kalau dikonversi obligasi itu apa arti dari conversion price? Berarti kalau obligasi itu dikonversi menjadi saham, jadi membutuhkan apa sebagai harga untuk konversi sahamnya ya Pak. Jadi untuk konversi saham dibutuhkan konversi price sebesar 33,4 kalau yang sudah ini. Coba. Ini harga obligasinya 1000 nih, bisa ditukar 1000, ya. menjadi 21 bisa 21,5 lembar saham. 21,5 ya. Nah, terus 1000 dibagi 21,5 itu dapatnya $46,51. Nah, arti $46,51 itu apa? Oh, nilai per lembar saham yang diterima ya Pak, kalau gitu ya. Iya, artinya nilai per lembar saham kalau saya konversi satu obligasi saya itu sama saja dengan saya mengkonversi satu lembar obligasi menjadi 21,5 lembar saham yang masing-masing saham nilainya adalah 46,51. Oke. Oke. Ini out of the money atau in the money? Merugikan atau menguntungkan? Kalau conversion price-nya 46,51. Kan tadi menguntungkan itu dilihat jika konversinya lebih tinggi dari harga kalau konversi lebih tinggi dari harga saham maka tidak dikonversi Pak. Kalau di sini berarti konversinya 46,51, harga sahamnya 37,15. Kalau gini nggak dikonversi Pak, berarti merugikan. Merugikan. Jadi rugi saya kalau mengkonversi. Iya betul. Karena saya berarti melepaskan 46,51 padahal harga sahamnya sekarang di pasar cuma 37,15. Iya, betul Pak. Istilahnya apa nih, Mak? Kalau seandainya dia tidak menguntungkan untuk dikonversi? Ada opsi konversi tapi atau exercise kita tidak melakukan, istilahnya apa? Istilahnya Kondisi yang tidak menguntungkan untuk mengexercise atau mengkonversi. out of the money ya Pak? Out of the money, ingat ya. Oh. Jadi kalau kita kembali ke konsep call option. Nah, masih ingat nggak ini? Gambar call option kan seperti ini nih.
Masih ingat ya? Iya, Pak. Kondisi ini adalah out of the money. Kondisi di sini adalah kondisi in the money. Kondisi di sini disebut at the money. Jadi kalau kita punya call option, kemudian dia menguntungkan, itu namanya kondisinya in the money. Kita punya option, tapi merugikan kalau di exercise, itu out of the money. Kalau persis di perbatasan, profitnya 0, itu at the money. Jadi in, at, sama out. Karena ini merugikan, maka kondisi ini disebut out of the money. Yang lain, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, berapa conversion premiumnya, Akmal? Conversion premiumnya berarti dari conversion price dikurangi stock price, kemudian dibagi stock price-nya ya, Pak. 46,51 dikurangi Berapa, Akmal? 46,51 dikurangi 37,15, Pak. Dibagi 37,15. Jadi, dibagi stock price-nya. 46,51 dikurangi 37,15 dibagi 37. Hasilnya 25,19%, Pak. 0,2519. 25,19%. Oke. Berapa conversion value-nya? Conversion value nanti dihitungnya dari stock price ya 37,15, Pak, dibagi dengan iya, Pak. Sorry, Pak, dikali, Pak. Dikali dengan 21,5. 21,5 share sahamnya. 37,5 dikali 21,5. 37,15 kali 21,5. Hasilnya 798,725.
798,725 berarti ya. Iya. Lihat ya, conversion value-nya masih di bawah nilainya yang 1000 ya. Lihat ya, 798,73. Iya, masih 2.000. Jika harga sahamnya naik $2, berapa conversion value-nya? Naik $2 berarti 37,15-nya jadi 39,15 tambah 2 dikali 21,5. Hasilnya 21,5. 841,725. 725. Jadi kayak Ada pertanyaan yang lain? Siapa yang tidak mengerti apa itu conversion value, apa itu conversion ratio, apa itu conversion price? Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Istilah-istilahnya, conversion ratio, conversion price, conversion premium, dan value. Oke. Kalau tidak, kita sekarang berbicara bagaimana menilai convertible bond. Karena kita tahu convertible bond berbeda dengan yang conventional bond atau regular bond. Kalau obligasi biasa, ya dia hanya bayar bunga, kemudian nanti pada saat jatuh tempo bayar face value-nya. Tapi convertible bond ada pilihan di tengah-tengah itu, dia bisa dikonversi menjadi saham. Jika faktor-faktor lainnya tetap, maka mana yang lebih tinggi nilainya? Convertible bond atau bond biasa? Kalau seandainya sama-sama nih, nilainya sama-sama 2 juta. Memberikan kupon sama-sama 8%. Nilai face value-nya sama-sama 1000. Jatuh tempo sama-sama 30 tahun lagi gitu misalkan. Mana yang lebih mahal? Convertible bond atau regular bond? Masih Akmal deh. Akmal? Iya, Pak. Nih sama-sama nih ada 2 obligasi nih. Sama-sama apa namanya? Per lembarnya sama-sama nilainya 1000. Kuponnya sama-sama 8%. Dikeluarkan oleh perusahaan yang sama, Henan. Jatuh tempo sama-sama 20 tahun lagi. Tapi yang satu convertible, yang satu biasa. Mana yang lebih mahal? Yang convertible atau yang biasa? Convertible ya, Pak? Kenapa yang lebih mahal? Kenapa convertible lebih mahal dibandingkan dengan yang biasa? Karena Kenapa nilai kira-kira? mungkin karena apa? Nilai sahamnya udah dipatok gitu, Pak. Jadi bisa mengkonversi dengan harga yang sudah ditentukan sekarang gitu, Pak.
Karena dia bisa dikonversi menjadi saham. Tapi bukan pada harga tertentu. Yang dikonversi menjadi saham bukan harganya, Akmal. Dia dikonversi jumlah yang sudah dipastikan adalah jumlah lembar sahamnya yang sudah dipastikan. Dalam kasus ini yang dalam hal ini adalah 21,5 lembar. Bukan harganya. Gitu ya. Oke. Jawabannya benar tadi. Kenapa dia mana yang lebih tinggi nilainya? Pasti yang convertible lebih tinggi. Kenapa dia lebih tinggi? Karena dia bisa dikonversi menjadi saham. Nah, kenapa bisa lebih tinggi? Itu yang akan kita diskusikan sekarang nih. Ini. Straight bond value. Bisa lihat ya. Semuanya yang ini ya, yang datar ini ya. Straight bond value. Ini adalah nilai obligasi tanpa convertible. Jadi kalau obligasi tersebut tanpa ada pilihan untuk dikonversi, maka dia pada saat jatuh tempo nilainya dia akan 1000 nih, straight bond value-nya pada saat jatuh tempo ya. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Straight bond value. Bagaimana nilai straight bond value jika bukan pada saat jatuh tempo? Jika bukan pada saat jatuh tempo, maka straight bond value nilainya disebut market value. Ini dia. Market value-nya berapa? Ini kan? Market value dari obligasi saat ini adalah 1070. Jadi market value, bagaimana menghitung market value? Present value dari obligasi yang dihitung dari pembayaran kupon dan prinsipalnya. Kalian menghitung obligasi, bisa kan ya? Di sini contohnya, kalau pembayarannya 4% per 6 bulan, 4% per 6 bulan, berarti jika obligasi itu jatuh tempo 16 tahun, maka dia akan, karena bayarnya 1 tahun 2 kali, maka dia akan bayar bunga 32 kali. Ini kan ada angka 32 nih. Jika pembayaran bunganya 33,75, maka dia akan bayar 33,75 selama 32 kali. Nanti di akhir tahun ke-16, di pembayaran ke-32, itu dia bayar pokok yang nilainya 1000. Berapa nilai sekarang, berapa market value dari obligasi adalah present value dari cash flow, present value dari cash flow tersebut. 4% yang digunakan ini bukan kupon ya. 4% ini adalah yield-nya. Jadi 4% itu adalah tingkat bunga yang berlaku saat ini. Kuponnya ini dia 3,375 nih. Makanya dia bayar bunganya 33,75. Karena kuponnya 3,375%. Setelah dihitung present value-nya, maka nilai obligasi itu market value-nya sekarang 888,29. Jadi kalau saya mempresent value-kan cash flow yang saya peroleh ketika saya memegang obligasi tersebut, ini nilai sekarangnya adalah 888,29. Itu adalah straight bond value.
straight bond value ini akan berubah menjadi 1000 pada saat dia jatuh tempo. Karena pada saat jatuh tempo dia terima 1000 nih jumlahnya. Jika masih 5 tahun lagi jatuh temponya, maka kita present value-kan cash flow untuk 5 tahun itu. Berapa nilainya sekarang? Menggunakan tingkat bunga yang berlaku saat itu. Sehingga kita dapat yang namanya straight bond value. Ini dia. Ini adalah nilai obligasi yang dihitung dari present value dari cash flow jika kita memegang obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Jadi kita nggak konversi tuh. Maka kita akan dapat segini nih. Ini yang garis lurus ini. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Bener nih, jelas? Sudah? Nah, conversion value. Ini conversion value. Tadi kan dibilang nih conversion value dari perhitungan kita. Berapa conversion value? Kalau dia terima 21,5, ini kan, 21,5 lembar, kemudian harga sekarang 37,15, maka apabila dikonversi saat ini, nilai obligasi, nilai saham yang diperoleh adalah 798,73. Dari mana? Saya dapat 21,5 lembar saham, per lembar sahamnya nilainya 37,15. Maka saya akan memperoleh saham yang total nilainya 798,73. Jika harga naik, maka pengalinya naik nih, 37,15 naik 2 kali, karena saya terima 21,5, naik menjadi 841,73. Makin tinggi harga per lembar sahamnya, maka 21,5 lembar saham ini nilainya akan semakin tinggi. Tapi kalau nilai harga per lembar sahamnya semakin turun, maka ketika saya mengkonversi menjadi 21,5, nilainya juga semakin kecil. Kalau digambar, conversion value bentuknya seperti ini. Dari kiri bawah ke kanan atas. Mulainya di titik 0. Ini artinya kalau harga sahamnya 0, maka 21,5 lembar saham yang saya peroleh nilainya 0. Kalau harga per lembar sahamnya $1, maka 21,5 lembar saham yang saya miliki dikali $1 nilainya 21,5. Itu kenapa ini slope-nya atau derajatnya sesuai dengan conversion ratio. Makin besar conversion ratio-nya, ini kan 21,5. Kalau yang 50, maka dia akan semakin terjal nih, semakin tinggi. Karena artinya setiap kali ada perubahan harga dari saham, maka conversion value-nya akan bertambah lebih banyak. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Oke. Ada dua pilihan yang kita punya. Apakah saya tetap memegang sebagai obligasi atau saya konversi menjadi saham. Gitu kan ya? Kalau saya tetap pegang sebagai obligasi, maka yang saya dapatkan adalah straight bond value yang datar ini. Kalau saya sampai akhir tetap memegang sebagai obligasi, maka saya akan dapat 1000. Bagaimana dengan contoh soal tadi yang bilang bahwa harganya katakanlah 1100 gitu misalkan, atau 888 tadi kan contohnya. 888.
888 adalah nilai obligasi kalau saya jual sekarang juga. Berarti kalau saya jual sekarang juga, straight bond value-nya saya dapatnya 888. Kenapa disebut straight bond value? Karena saya tidak sempat mengkonversi menjadi saham, tapi saya jual obligasi itu sekarang sebagai obligasi biasa. Itu saya dapatnya 888. Tapi kalau saya tunggu nanti jatuh tempo, saya akan dapat 1000. Jadi ini juga beda-beda nilainya. Tergantung present value dari obligasi tersebut berapa. Tapi ini adalah patokan kita bahwa saya kalau pegang sebagai obligasi, tetap saya pegang sebagai obligasi, nilainya berapa? Itu adalah straight bond value. Kemudian, bagaimana kalau saya konversi? Kalau saya konversi, berarti tergantung dari harga sahamnya. Jika harga sahamnya semakin tinggi, maka nilai konversi yang saya dapat akan semakin besar. Tapi kalau harga sahamnya semakin rendah, maka konversi yang saya dapat nilainya akan semakin kecil. Begitu juga dengan conversion ratio-nya. Semakin besar conversion ratio, maka saya akan dapat nilai yang semakin banyak. Semakin kecil conversion ratio, maka saya akan dapatnya semakin kecil. Ini saya gambar kalau conversion ratio-nya semakin banyak, semakin besar ya. Ini dia. Ini kalau conversion ratio-nya semakin besar. Ini dia. Kalau conversion ratio-nya semakin kecil, maka gambarnya akan seperti ini. Jika stock price-nya makin tinggi, maka yang saya peroleh akan semakin banyak. Tapi kalau conversion ratio-nya lebih besar, maka tambahannya akan lebih tinggi. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Oke. Johan. Ada Johan? Ya, ada Pak. Johan. Iya Pak. Jadi kan saya punya pilihan nih Johan. Saya tetap pegang sebagai obligasi, itu yang garis datar, atau saya konversi menjadi saham. Yang saya dapatkan adalah conversion value. Pertanyaan saya, apa dasar keputusan saya untuk tetap memegang obligasi itu sebagai obligasi atau menukarkan obligasi itu sebagai saham? Apa dasar keputusan saya, Johan? Dasar keputusannya mungkin terhadap harga stock price pada tanggal tertentu, di mana hasil konversi lebih dari present value bond atau strike bond value-nya Pak. Ulang, bisa nggak dengan yang lebih sederhana? Bagaimana, apa dasar yang saya gunakan untuk mengambil keputusan dikonversi atau tidak bonds itu? Bila mana conversion value-nya lebih tinggi daripada strike bond value-nya. Kalau conversion value lebih tinggi dari straight bond-nya, keputusan saya apa? Di convertible. Konversi? Iya, konversi. Jadi saham. Tapi kalau lebih kecil? Conversion value-nya lebih kecil atau di bawah garis strike bond value, ditunggu apa? Tidak usah dikonversi. Tidak dikonversi. Jadi yang lain berdasarkan jawabannya Johan,
untuk mengambil keputusan apakah saya tetap pegang sebagai obligasi atau saya konversi menjadi saham, keputusan saya didasarkan pada perbandingan antara conversion value ini dengan straight bond value. Saya akan membandingkan conversion value dengan straight bond value. Straight bond value adalah nilai obligasi yang tetap saya pegang sebagai obligasi. Conversion value adalah nilai jika saya konversi obligasi itu menjadi saham. Jadi kalau mengambil keputusan, saya bandingkan dua ini. Dalam kondisi sebelah kiri garis putus-putus ini sebelah kiri, sini. Jika straight bond value lebih tinggi dibandingkan dengan conversion value, maka keputusan saya, apa Johan? Jika strike bond-nya lebih Jika tinggi, straight bond value lebih tinggi ya, dibandingkan conversion value, maka keputusan saya adalah jangan dikonversi, Pak. jangan dikonversi, tetap pegang sebagai bonds. Sekarang kondisinya yang sebelah kanan nih. Jika conversion value lebih tinggi dibandingkan dengan straight bond value, apa yang saya lakukan? Maka bondnya dikonversi menjadi saham. Bondnya dikonversi menjadi saham. Kenapa? Karena kondisinya lebih menguntungkan. Berarti keputusan saya akan seperti ini nih. Kalau di sini saya akan tetap pegang sebagai bonds tetap gitu. Saya nggak akan saya nggak akan konversi dia. Ini nggak bisa. Kalau di sini saya akan tetap pegang dia sebagai bonds sampai sini. Kalau ternyata conversion ratio-nya, value-nya lebih tinggi dari straight bond, saya akan konversi dia menjadi ini. Garis yang merah itu gambar apa, Johan? Garis yang merah gambar buy call. Call option. Call option. Ya. Jadi punya convertible bonds itu sebenarnya sama dengan punya bonds yang dengan call option. Artinya kita bisa sewaktu-waktu jika menguntungkan mengubah obligasi itu menjadi saham. Kan call option gitu. Jika menguntungkan sewaktu-waktu kita bisa membeli saham. Di sini juga sama. Jika menguntungkan sewaktu-waktu kita bisa membeli saham. Bagaimana caranya? Apakah dengan uang? Enggak. Saya tukar obligasi saya, convertible bond tadi, menjadi saham. Ada pertanyaan atau tidak? Sama dengan call option, apakah nilainya di garis merah? Tidak. Dia lebih tinggi. Ini dia. Dia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis yang merah. Sudah kita bahas waktu itu. Kenapa bisa lebih tinggi?
Ini memang bicara keuntungan nih. Ini kita bicara untungnya sebesar ini. Ini keuntungan. Kita sebut keuntungan ya. Karena kalau saya mengkonversi menjadi saham, saya lebih untung segini nih dibandingkan dengan tetap sebagai bond. Jadi kalau saya saat ini mengkonversi, maka saya akan dapat di sini. Selama saya belum konversi, masih ada kemungkinan harga itu naik, maka itu dihargai segini. Karena ini ada kemungkinan harga saham masih bergerak nih. Berarti kita pecah nih sekarang. Yang merah ini bisa dihitung menggunakan call price. Bagaimana menghitung tingginya garis merah ini? Itu pakai call. Ini yang bisa kita hitung menggunakan Black-Scholes. Model untuk menentukan ini. Ada dua sebenarnya. Dari sini ke sini itu menggunakan Black-Scholes. Dari sini ke sini itu adalah straight bond value. Jadi berapa harga convertible bond? Ini adalah straight bond value saya tulis ulang aja lah. Jadi convertible bond value itu sama dengan ini dia. Straight bond value ditambah dengan call option. Yang merah adalah nilai convertible. Convertible bond value dipecah, ini ada dua, ini adalah nilai call-nya, ini adalah nilai straight bond value-nya. Jadi ini A, ini B. Ini A, ini B. Bagaimana menghitung call option-nya? Tinggal dihitung di sini. Ekuivalen di sini, stock price-nya berapa? Ini adalah exercise price-nya. Sisanya exercise price, kemudian harga saham saat ini berapa, tingkat bunganya berapa, variansinya berapa, masukkan ke model Black-Scholes, kita bisa menghitung call option-nya. Setelah itu tinggal kita hitung straight bond value-nya berapa. Bagaimana menghitung straight bond value-nya? Tinggal present value dari cash flow, menggunakan tingkat bunga saat ini, kita bisa hitung straight bond value plus call-nya.
Jadi ini plus sesuatu, plus call-nya. Call-nya berapa? Hitung menggunakan Black-Scholes. Ada pertanyaan? Pak mau tanya untuk Ya. terkait waktunya berarti disesuaikan dengan misalnya kan biasanya convertible bond itu let's say 30 tahun misalnya Ya. dia mau ngitung ketika harga stock price saat itu di saat ini ketika hutangnya tersebut sudah berjalan 20 tahun. Berarti kita waktunya itu 20 tahun ya, Pak ya? Gimana? Bondnya lama, convertible bondnya berapa lama? 30 tahun, Pak. 30 tahun. 30 tahun misalnya. Ya kan tadi kan ada yang bisa Oke. ditukarkan selama Terus 30 tahun, ada sudah bisa jalan di-exercise di akhir ya. Sudah sudah berjalan jalan 20 tahun. Sudah jalan 20 tahun. Iya. Berarti menghitung call-nya berapa lama? Di titik T20 tahun itu ya, Pak ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi T-nya 10 tahun dong sisanya. Ini yang masuk ke Black-Scholes atau? Oh, iya benar ya. Iya, Black-Scholes-nya maksudnya, Pak. Black-Scholes-nya tahun kan ya, Pak ya? masih 10 tahun sisanya. Sisanya ya. Iya, oke, Pak. Oke. Oke. Coba kita latihan pakai yang tadi ya, contoh tadi ya. Yang ini contohnya. Oke. Kan untuk menghitung straight bond value-nya sekarang kan present value dari ini gitu kan ya. Ini nggak ketahuan sih berapa tahun. Misal kita pakai contoh tadi ya. Obligasi itu ada 30 tahun, sudah jalan 20 tahun. Berarti sisanya 10 tahun ya tadi ya. Berarti T-nya 10, gitu kan ya? Untuk menghitung call option-nya nih sekarang. Ya. S-nya berapa? Di sini? 37,15 ya, Pak. Sekarang 37,15. Ini ya, 37,15 S-nya, gitu ya. Misalkan R-nya katakanlah risk free-nya 5%, tadi yang pakai yang lain, asumsinya di sini. Kemudian RST variance-nya. Variance-nya katakanlah tadi 0,25 ya. Karena 5%-nya 50%. 50% standar deviasi, berarti variance-nya ada ini 50% kuadrat. Dapat 0,25. T-nya 10 karena sisa 10 tahun. S-nya 37,15. R-nya misalkan 5% karena soal ini nggak ada. Variance-nya 0,25. Pertanyaannya sekarang exercise price-nya berapa? Johan bisa bantu saya nggak? Ini exercise price-nya nih. Exercise price-nya berapa ya Johan ya? Exercise price-nya berarti kan saat di mana harga stock price-nya baik dengan hitungan present value strike bond sama dengan hitungan conversion value-nya. Ya. Misal sekarang straight bond value-nya sama dengan 1000. Untuk mempermudah ya. Ya. Atau mau pakai contoh yang 888, boleh juga. Mau pakai yang 888 atau 1000? Yang 888 tuh. Oh, yang 88. Yang 88 kan yang ini tadi nih. Nah, kalau straight bond Oh, value-nya 888. Mau pakai yang 888 atau mau pakai yang 1000? Yang 1000 aja deh, Pak. Yang 1000 ya. Ini Iya. contoh.
Bahwa straight bond value-nya misalkan sama dengan 1.000. Berapa exercise price yang masuk di sini? Berarti 1.000 itu harus sama dengan nilai dari conversion value. Conversion value-nya itu kan harga berapa tadi ya? Conversion value-nya itu 1.000 37,5. juga dong. Kalau yang namanya conversion value-nya sama dengan straight bond value, berarti titik ini conversion value sama dengan straight bond value sama-sama 1.000, gitu kan ya? Iya. Pertanyaannya kan exercise price adalah berapa harga per lembar saham. Berarti tinggal 1.000 dibagi dengan conversion ratio-nya 21,5 ya. 46,51. Itu kan conversion price kan berarti ya? Iya. 46,51. Jadi ini adalah 46,51 kalau dia 1.000. Gitu kan ya? Kan beda kalau sekarang harganya nilainya 888, berapa tadi misalkan? 29, 889,29 dibagi 21,5 berarti exercise price 41,32. Ini yang akan masuk ke rumus ke modelnya Black-Scholes untuk dapat call value, call price-nya. Kita coba masukin ya, menggunakan rumus tadi, supaya kalian bisa membayangkan apa yang harus dilakukan. Nih. Harga saham sekarang 37.15. Ini berarti saya ganti 37,15. Exercise price-nya saya pakai yang 888,29 aja ya. 41,32. 41,32. Oh. Variansnya 50%, standar deviasinya berarti variansnya 0,25. Iya. Ini berarti 0,5. R-nya 5%. T-nya 10 tahun lagi kan ya. Call-nya 24,24 nih. 24,235. Ya. Call-nya 24,235. Atau 24,24. 24,23. Berarti call-nya ini sama dengan 24,23. Berarti berapa harga convertible bond? Dicari dulu strike bond-nya, Pak. Kan ini udah ada. Itu kan harga 41,32 ini kalau straight bond-nya harganya 888,29 kan tadi. Maka exercise price-nya 41,32. Ini saya ganti nih berarti nih supaya kalian nggak bingung nih. Jika straight bond value-nya 888,29 gitu kan ya. Tadi kan Johan jawab nih, kalau straight bond-nya 888,29 berarti exercise price-nya berapa nih pada saat ini? Conversion value sama dengan straight bond 888,29 dibagi 21,5. Dapatlah exercise price-nya 41,32 nih. E-nya ini 41,32.
Ya kan? Di sini. Sudah? Kita masukkan. Jika E-nya 41,32. 41,32 E-nya. Kemudian harga saham sekarang 37,15. R-nya 5% dan segala macam. Masukkan ke Black-Scholes 37,15, 41, varian, T-nya 10 tahun. Berarti kan call-nya harganya 24,23 nih. Dapatlah call-nya 24,23. Pertanyaan saya adalah berapa harga convertible bond itu? Johan mau coba jawab. Berarti nilai call option-nya ditambah Call option-nya? Ditambah dengan nilai strike bond Ya. value-nya. Berarti convertible bond itu harganya straight bond value-nya 888,29 ditambah dengan nilai call-nya 24,23. Berapa ini? Bentar. 912,52. Ya. Kondisinya sekarang di sini nih. Kenapa? Karena ini adalah harga saham saat ini. Ini adalah 37,15. Pada saat harga saham saat ini 37,15, kemudian exercise price-nya di 41,32, maka nilai call-nya berapa? Ini itu yang B. Ini nilainya 24,23. Ini yang A. Straight bond value 88,29. Berarti convertible bond-nya adalah penjumlahan antara 888 dengan 2423. Ini adalah nilai convertible value-nya pada convertible bond-nya pada saat harga di 37,15. Siapa yang tidak mengerti? Oke. Sebagai penutup di convertible bond ini, saya ingatkan sekali lagi struktur ya. Sekali saya ingat supaya kalian selalu ingat dan mudah mempelajari. Karena kalian harus ingat struktur dulu, gambaran besarnya. Kita belajar yang namanya derivatif. Derivatif itu bentuknya macam-macam. Tapi yang kita pelajari pertama adalah option. Karena di situ kita belajar yang namanya call option dan put option. Sudah? Setelah kita belajar teori dan segala macam, ngomongin call, put, gambar, dan segala macam, kita kan diajari bagaimana Black-Scholes itu, model Black-Scholes dan model binomial, itu menghitung berapa sih nilai call, gitu. Itu dipelajari sebagai dasar, supaya kalian tahu bagaimana menghitung nilai call, menentukan harga call. Kenapa menghitung harga call itu menjadi penting, untuk tahu binomial dan Black-Scholes, itu dasar soalnya. Kenapa dasar? Karena untuk menghitung put, hanya bisa kalau kita sudah menghitung call-nya. Kan pakai put call parity, menghitung put bisa dilakukan setelah kita menghitung call. Jadi balik lagi harus tahu cara menghitung call. Derivatif yang lain yang namanya warrant. Bagaimana menghitung warrant? Kembali, bagaimana menghitung call, sudah dapat nilai call-nya, di-adjust dengan dilusi saham. Itu dapat harga warrant. Tapi balik lagi, menghitung warrant harus tahu menghitung call option-nya gimana. Convertible bond.
Bagaimana menghitung convertible bond? Convertible bond nilainya adalah straight bond value plus nilai call-nya. Lagi kita menghitung. Jadi menghitung convertible bond, kita harus tahu cara menghitung call option. Ini contohnya bagaimana menghitung convertible bond, kita pecah jadi dua. Call value-nya kita hitung 24,23. Kemudian straight bond value-nya kita dapat 88,29. Berapa convertible bond-nya? 88,29 ditambah 24,23. Jadi kalian tahu nih, oh, yang perlu saya kuasai adalah menghitung call value, call option. Binomial atau Black-Scholes. Udah dapat itu, menghitung warrant tinggal dikali dengan dilusinya. Menghitung convertible bond tinggal ditambah dengan straight bond value-nya. Menghitung put, tinggal pakai put call parity, saya bisa hitung putnya. Tapi dasarnya adalah hitung dulu nilai call option-nya. Sama juga tadi, nilai perusahaan. Bagaimana memecah berapa nilai equity, berapa nilai bond-nya. Pakai sama Black-Scholes, pakai call option. Menghitung nilai perusahaan setelah merger dan akuisisi, Black-Scholes, call option. Jadi semua kembali ke call option. Itu kenapa kita belajar call option pertama. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Convertible bond? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke.